Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama AA Channel. Kali ini kita akan mempelajari yaitunya materi pendidikan agama Islam kelas 11. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 atau yang pertama, kita akan membahas pengertian wahyu, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala beserta dalilnya. A. Pengertian wahyu. Wahyu menurut bahasa adalah isyarat cepat atau bisikan halus. Menurut istilah, wahyu adalah pemberitahuan atau firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasul, para wali, yaitu para hamba Allah SWT yang tulus dan tidak diangkat sebagai nabi. Sekarang tugas 1, tulislah di buku latihan 3 cara nabi dan rasul menerima wahyu serta 2 fungsi wahyu. Silakan Ananda bikin di buku latihan. B. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya. Sedangkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab Allah Subhanahu wa taala adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya supaya selamat dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Rawahul Hakim. Artinya, kutinggalkan untukmu 2 perkara atau 2 pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadis diriwayatkan Hakim. Kitabullah atau firman Allah Subhanahu wa taala dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama suhuf, kedua mushaf. Kata suhuf dapat dilihat pada surat Al-A'la surat ke-87 ayat 19. Kedua kalimat itu berasal dari akar kalimat yang sama, yakni sohafa, artinya menulis. Suhuf, sohifa itu adalah tunggal. Sahifah berarti lembaran yang tertulis atau sesuatu yang dibentangkan, sepenggal kalimat yang ditulis dalam material seperti kertas, kulit, daun atau media lain. Sedangkan mushaf yaitu jamak mashahif, berarti kumpulan suhuf yang dibundel menjadi satu. Jadi pengertian suhuf adalah lembaran, sedangkan mushaf adalah kumpulan dari lembar-lembaran yang berisi kalamullah. Kitab Allah SWT
adalah rambu-rambu yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Jika mematuhi rambu-rambu tersebut, kita akan selamat dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan. Tujuan kita adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, bila tidak memperhatikan dan melanggar rambu-rambu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, kita banyak mengalami kesulitan, bahkan mungkin akan celaka dan menderita. Pada akhirnya, manusia akan dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. 2. Bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. 3. Celaka di dunia tapi bahagia di akhirat. 4. Celaka di dunia, celaka pula di akhirat. Termasuk golongan apakah kita? Yang menentukan itu adalah diri kita masing-masing. Semoga kita sukses dunia dan akhirat. C. Dalil kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas dalil kitab Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ada 4 kitab, yaitu 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka bertakwa. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 2. Untuk tugas Ananda, yaitu tugas yang kedua, silakan kamu lihat. Tulislah di buku latihan masing-masing 1 dalil beserta artinya tentang dalil Taurat, Zabur, Injil. Terima kasih kepada anak-anak Bapak semuanya. Silahkan disimak video-video lainnya di YouTube AA Channel. Silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سعيدا رغم ما قد يعتريني من سهام لن تصيدا حاملا سيفي وشعري جاعلا صوتي غريدا معلنا صدقا